Yesus. Terima kasih. Biarkan setiap kita masing-masing pada pagi hari ini datang menaikkan ucapan syukurnya secara pribadi. Naikkan setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab kasih Tuhan besar, sebab kasih Tuhan ajaib. Sungguh Engkau baik bagi kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, darah-Mu Yesus yang sucikan kami. Darah-Mu, haleluya. Terima kasih, darah-Mu Yesus sucikan kami. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Bawa darah-Mu saja Tuhan yang bebaskan kami. Bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Jemaat saya undang untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagimu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kami mau menyanyi bagimu. Menyanyi
penanganan-Mu begitu luar biasa Tuhan telah kami terima daripada-Mu Yesus. Ya Allah pasyakana pataka ya Allah pasyakana. Terpujilah nama-Mu. Kami telah melihat karya-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Karena terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau yang menderita, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kami telah melihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Pengorbanan yang Kau berikan Kau yang selalu melayangkan setiap kami Tuhan. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar darah-Mu yang Yesus. sungguh besar Sebesar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. terlalu besar kasih-Mu.
Tuhan. Karya Tuhan Yesus begitu luar biasa. Pada pagi hari ini apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apa yang bisa sudah kita persembahkan di hadapan Tuhan? Jika Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, akan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Saat ini apa yang sudah kau persembahkan di hadapan Tuhan? Apa yang sudah kita berikan di hadapan Dia? Dia terlalu baik. Dia sangat baik. Seringkali kita jatuh bangun mengikuti Tuhan. Seringkali kita lalai akan setiap perintah-perintah Tuhan. Seringkali kita melanggar setiap kekudusan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kasih-Nya yang begitu besar. Terima kasih. Mari datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kesempatan untuk kita bisa kembali memperbarui kasih kita di hadapan Dia. Perbarui komitmenmu di hadapan Tuhan. Perbaharui cinta kasih-Mu di hadapan Tuhan. Ini kesempatan yang terbaik untuk kau mengungkapkan kasih-Mu kepada Dia. Sebab Yesuslah juru selamat kita. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Tuhan, Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. katakan dengan segenap hatimu, Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Tuhan, Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. haleluya. Mari buka hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Perlindunganmu selalu nyata.
kami boleh kembali memperingati Tuhan, mengingat kasih-Mu yang besar yang telah berkorban buat setiap kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Allah yang luar biasa. Kami menerima pendamaian daripada Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Yang pagi hari ini kami ingat kembali, ialah kiranya ada sukacita yang luar biasa Tuhan. Ada kemenangan-kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Iman kami kepada Yesus tidak sia-sia. Kami bersyukur karena ada Sang Juru Selamat bagi hidup kami. Ada pengharapan kehidupan kami, yaitu karena Yesus berkorban buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus. Urapi kami pagi hari ini. Jika sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan terus akan membuka wawasan kami, pemahaman kami akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh senantiasa dituntun dalam terang kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bisa ucapkan di kanan kiri, mari kita bersukacita atas kemenangan yang Yesus berikan. Silakan Bapak Ibu bisa berikan ucapan sukacita kepada sesama kita. Kalau biasanya kita menghadiri acara pemakaman, ya orang meninggal mungkin sedih, tetapi beda ceritanya pagi hari ini karena Yesus tidak pernah mati. Amin. Oke, ya yang di belakang masih susun bangku. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu? Siap ya, amin ya, puji Tuhan. Oke, ya. Ya, itu mamanya ada yang dipanggil. Saya berharap tetap mamahnya konsentrasi untuk dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu lebih daripada hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini sekali lagi kita harus bersukacita. Oleh karena kita hidup, ya ada pengharapan besar. Karena ada yang dikorbankan, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang tidak bercacat, ya. Dalam arti untuk korban itu Yesus sangat sempurna dan memang layak. Yesus telah dipilih supaya kita manusia yang sudah berdosa ada pengharapan. Setelah kematian ada kebangkitan. Amin. Katakan kanan kiri kita dan belakang. Mari kita bersukacita di dalam Kristus. Oh, haleluya, belum semua saudara-saudara. Ya enggak apa-apa, nanti bisa diulangi ya. Baik, izinkan pagi hari ini Bapak Ibu, dengan waktu yang singkat saya akan menyampaikan firman Tuhan ya dengan judul Sukacita Kemenangan pagi hari ini. Bapak Ibu, pagi hari ini kita kembali mengingat ya kematian Yesus Kristus ya. Kemarin di grup saya sudah posting bahwa hari ini kita akan ibadah mengenang kematian Tuhan Yesus. Ada yang bertanya, Pak besok hari masih ada ibadah enggak hari Jumat? Oh ya jelas ada. Enggak apa-apa lah. Ya mungkin karena sibuk ya handphonenya dipegang, kadang enggak diletakkan. Melihat pun kadang-kadang enggak konsentrasi, tinggal kadang-kadang cuma dilewati begitu. Jadi enggak apa-apa. Pagi ini tadi saya sempatkan untuk menulis, memberikan jawaban. Hari ini ada ibadah untuk mengenang kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam kematian Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini, ya sekali lagi Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa inilah bukti yang nyata. Kasih Allah kepada setiap manusia. Ini buktinya kasih Allah. Ya, bukti yang nyata melalui Yesus Kristus. Melalui dirinya sendiri. Yang datang ke dalam dunia dalam wujud manusia terus dikorbankan. Wah, luar biasa. Allah sendiri Bapak Ibu yang datang, yang turun ke dalam dunia ini. Karena begitu besarnya mengasihi ciptaannya yang telah jatuh dalam dosa. Karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Dan gak ada cara untuk bisa memperoleh kembali kemuliaan Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa, berakhir kepada kebinasaan. Tetapi sekali lagi Allah kita Allah yang penuh dengan kasih. Amin. Dan sebagai buktinya Dia
turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, bukan untuk dilayani, justru untuk melayani. Bahkan dia pun rela untuk dikorbankan sebagai tebusan manusia yang berdosa. Sehingga manusia yang percaya kepada Yesus ada harapan untuk diselamatkan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah kiranya kita boleh dibangun kembali ya iman kita di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa kematian orang Kristen itu bukan akhir daripada segalanya. Yang suka dikatakan amin. Kematian orang Kristen dalam iman Kristen itu bukan akhir segalanya. Justru itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan takut untuk kita meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini sementara dan kehidupan yang pasti nanti kita akan bersama dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus di dalam kekekalan. Katakan kanan, kiri, dan belakang, jangan takut mati. Amin. Karena mati bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Pagi hari ini Bapak Ibu ada sebuah kisah di dalam akhir ya pelayanan Tuhan Yesus. Sebuah ungkapan salah satu seorang penjahat yang menarik buat saya. Kita akan lihat ayatnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian. Salah satu penjahat yang disalibkan bersama Yesus, yang bersama Yesus juga mulai menghina Yesus dengan berkata, "Hei, kamu ini Kristus." Paham artinya kata Kristus? Kamu ini adalah Mesias. Kamu ini adalah yang dikatakan sebagai Sang Juru Selamat. Selamatkanlah dirimu dan kami juga. Ternyata waktu Yesus disalibkan, dia bersama ada dua penjahat. Satu penjahat menghina Yesus dengan mengatakan, bukankah kamu Kristus? Kalau memang kamu itu Kristus, kalau memang kamu itu juru selamat, kalau memang kamu itu Mesias, selamatkanlah dirimu. Jangan lupa, selamatkan aku juga. Itu penjahat yang satu. Nah ternyata ada penjahat yang satunya, Bapak Ibu berkata demikian. Ayat 40, namun penjahat yang satu lagi menegur dia, jangan berkata begitu. Apa kamu tidak takut kepada Allah? Lihat, kita bertiga, aku dan kamu penjahat dan satu lagi Yesus, sama-sama dihukum mati. Tetapi hanya kamu dan aku yang pantas menerima hukuman ini karena kita memang berbuat jahat. Sedangkan Yesus itu sama sekali tidak bersalah. Bapak Ibu perlu mungkin diketahui bahwa pada zaman itu orang-orang yang melakukan kejahatan dan mendapatkan hukuman mati itu tidak ditembak, tidak ditombak, tidak dipanah. Tetapi eksekusi untuk menghukum mati para penjahat itu disalib. Ya, jadi orang-orang yang melakukan kriminal yang memang dia mendapatkan hukuman mati, caranya adalah disalib. Dan cara disalib ini ada cara eksekusi yang paling mengerikan. Karena enggak langsung mati Bapak Ibu. Mati secara perlahan-lahan. Dan dua penjahat ini mengakui kita ini pantas disalib. Karena kita penjahat. Tetapi Yesus ini, ya dikatakan, ayat 41b, sedangkan Yesus ini sama sekali tidak bersalah. Ini kesaksian. Yesus disalibkan bukan karena dia penjahat. Karena dua penjahat mengakui bahwa Yesus adalah pribadi yang sebenarnya tidak pantas untuk disalibkan. Karena Yesus bukan di penjara. Sementara dua penjahat ini mereka layak dalam pemerintahan Romawi waktu itu layak dihukum mati. Caranya bagaimana? Disalibkan. Ayat 42. Lalu penjahat yang baik tadi mengatakan demikian. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus Tuhan, dia percaya. Ternyata waktu dia mungkin di penjara mendengar pengajaran tentang Yesus. Sedikit-sedikit saja, tetapi luar biasa imannya
penjara itu bertumbuh dan tidak mati. Dia mengatakan, Yesus, ya Tuhan. Tidak mengatakan Yesus Nabi atau Yesus biasa, tapi mengatakan Yesus Tuhan, tolong ingat saya ketika engkau sudah memerintah sebagai apa? Raja. Saudara bisa bayangkan ini enggak? Orang yang sama-sama, pribadi yang sama, di kayu salib enggak punya harapan, tetapi penjahat ini bisa mengatakan, kalau kamu nanti memerintah, seperti yang kamu ajarkan selama ini, waktu kamu sebelum disalib, kamu menjadi seorang raja, tolong ingat aku. Padahal sebenarnya penjahat ini tidak punya dasar untuk mempercayai pengajaran Yesus. Karena Yesus sama-sama disalibkan, saudara. Enggak ada harapan lagi. Tetapi yang menarik buat saya luar biasa. Dia punya iman yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada masa itu. Dia mengatakan sekali lagi. Lalu dia berkata kepada Yesus, ya Tuhan tolong ingat saya ketika engkau sudah memerintah sebagai raja. Buat Tuhan Yesus ini luar biasa. Dia langsung mengatakan apa? Yesus menjawab, sesungguhnya aku menegaskan kepadamu, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus atau di kerajaan surga. Saya tekankan pada bagian ayat yang ke-42. Lalu dia berkata pada Yesus, ya Tuhan tolong ingat saya ketika engkau sudah memerintah sebagai raja. Bapak Ibu, ini loh yang ingin saya sampaikan. Imannya orang penjahat tadi. Dia bisa melihat sesuatu kehidupan yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika melihat gambar di depan ini, sebuah pohon, ini kira-kira pohonnya subur atau tidak subur? Subur ya. Kira-kira Bapak Ibu ini pasti akan menghasilkan buah enggak? Pasti ya. Suaranya paling keras di sini Bapak Suhardi, karena beliau memang bagian di dalam perkebunan. Jadi langsung nyantel meskipun di sini ada petani-petani banyak yang silent. Karena melihat Pak Suhardi yang lebih yang tahu tentang tanaman ini. Oke. Kita langsung berpikir, wah ini pohon subur pasti akan menghasilkan buahnya bagus. Benar ya? Dalam pemikiran kita. Coba Bapak Ibu, kalau gambar ini bagaimana? Melihat pohon apa ini? Gersang, bau mati Pak. Bapak petani, para petani di sini, kira-kira ada harapan enggak? Wah puji Tuhan Pak. Kenapa Pak? Tanaman saya pada kering. Puji Tuhan Pak. Pasti ada kehidupan ini. Jujur saja deh, para petani kira-kira kok melihat tanamannya seperti ini, gini atau haleluya. Wow, Bapak Dion langsung gini Pak, aduh ini 3 hektar, 4 hektar tanamanku seperti ini. Maka aku ingin mau bangun hotel, maka aku mau beli mobil, mau beli pick-up. Kalau tanamanku 3 hektar kayak gini, sudahlah. Benar ya? Ini masuk akal ya. Tetapi yang mau saya seberangkan Bapak, luar biasa. Penjahat ini melihat Yesus tidak ada harapan seperti tanaman ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus benar disalib, senasib dengan mereka. Yang satu mengatakan kalau memang kamu ini sang juru selamat, selamatkanlah dirimu, kamu turun dari salib ini. Kamu kan Allah, kamu kan Tuhan. Tapi jangan lupa juga selamatkan aku ya. Namun Bapak Ibu sementara itu satunya yang disalibkan penjahat itu mengatakan, Yesus kalau engkau nanti memerintah sebagai raja, ingatlah akan aku. Dia bisa melihat tanaman seperti ini yang kering, yang gak ada harapan, tetapi dia bisa melihat dengan iman, pasti akan berbuah. Ada pengharapan. Yesus secara manusia memang disalibkan, tetapi Yesus pasti hidup dan dia memerintah sebagai raja. Hari ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa memiliki enggak iman seperti penjahat ini? Melihat sesuatu yang secara mata tadi
waduh Pak, pohonnya kering, sudahlah Pak, selesai masa depan saya Pak. Selesai Pak, bisnis saya, usaha saya. Selesai Pak, toko saya kering Pak. Saya mau mengajak pagi hari ini melalui kematian Yesus Kristus. Mari kita berjalan dengan iman. Amin. Di dalam Yesus Kristus apa yang enggak mungkin, yang mustahil di mata kita ini, yang mustahil di otak kita ini, di dalam Yesus kita bisa melakukan lebih besar dari apa yang kita lihat. Ada amin. Inilah orang percaya Bapak Ibu. Dan orang-orang yang seperti ini, penjahat yang bisa menghidupkan sesuatu yang dari tidak mungkin ini. Tuhan memberikan aplaus, apresiasi. Hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus. Ada sukacita besar. Tetapi Bapak Ibu, fakta di lapangan tidak semua orang seperti seorang penjahat yang punya iman. Lihat Yesus sebagai Raja. Kita tadi sudah mendengar. Ada satu penjahat yang mengolok. Saya menggunakan istilah ini. Tuhan kok mati. Ini berapa sering menjadi ejekan anak-anak Tuhan. Kira-kira ketika Bapak Ibu mendapatkan omongan seperti ini, seperti seorang penjahat tadi. Pak Mang, Yesus Tuhan, kenapa Yesus mati? Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Oh, nanti ya saya hubungi Bapak Pendeta dulu. Apa jawaban Bapak Ibu kira-kira? Ketika kita mau memahami ini, Tuhan kok mati? Kita perlu ingat kembali ya tentang sebuah pengajaran di dalam Alkitab. Bahwa Yesus 100% Allah. Siapa yang percaya bisa angkat tangan. Terima kasih. Dan jangan lupa, Yesus 100% manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan ini, ada yang menanggapi, ya enggak kayak gitu dong, berarti 200% presentasinya Allah kita. Bukan demikian, yang saya maksudkan, Yesus 100% Allah adalah, dia memang sepenuhnya di dalam dirinya adalah Allah. Nanti kita akan lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dan yang kedua, ketika saya mengatakan, Yesus 100% manusia, bukan berarti ya tadi, 200% tidak. Yang saya maksud Yesus 100% manusia, memang dia ini Allah yang menjadi manusia, 100% daging manusia. Punya organ tubuh, memiliki jantung, ada hati, ada ginjal, tapi dia tidak kolesterol, tidak asam urat, tidak penyakitan. Itu maksud saya, jadi Yesus benar-benar 100% manusia. Kalau Yesus hadir hari ini secara wujud manusia, saya tempeleng, pasti pipinya jadi merah. Itu yang saya maksud bahwa jangan lupa Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Nah kalau kembali Tuhan kok mati, kira-kira sudah mendapatkan enggak jawabannya? Kira-kira siapa yang mati? Manusianya. Kita lebih mantep ya. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Yohanes 1. Oh maaf kok mundur. Perhatikan Bapak Ibu, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 sampai ke 3, lompatan 14. Ini saya membaca dalam terjemahan Perjanjian Baru, edisi yang kedua. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah sabda. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ternyata Allah. Sabda itu ternyata Allah itu sendiri. Dan keberadaan Allah, saya memberikan referensi dalam Wahyu pasal 22 ayat 13. Keberadaan Allah tidak diciptakan. Dikatakan Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini adalah Allah. Ayat 2, Allah atau Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
sabda tadi, firman. Segala sesuatu dijadikan, diciptakan oleh Dia, yang tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa yang menjadikan segala yang ada ini? Allah atau firman, benar ya? Nggih. Terima kasih, ini asli, ini orang dari Batak ini. Ayat 14, perhatikan ini penekanannya. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ketika saya merenungkan ini, sangat wajar dikatakan tinggal di antara kita. Sang penulis yaitu Yohanes. Saya mencari ya referensi, ternyata gereja kuno pada masa itu mengakui bahwa penulis dari Injil Yohanes adalah Yohanes itu sendiri, anak Zebedius. Dan Yohanes yang dimaksudkan ini adalah di antara 12 murid Yesus. Jadi dia mengatakan bahwa Allah sudah menjadi manusia dan sekarang tinggal bersama dengan kita, di antara kita. Jadi saya percaya bahwa sang penulis ini menyaksikan sebagai saksi di lokasi. Bahwa Allah itu menjadi manusia dalam wujud manusia Yesus Kristus. Dan itu bersama dengan saya. Bapak Ibu kira-kira percaya enggak dengan tulisannya Yohanes ini? Yang menulis ini adalah murid Tuhan Yesus yang setiap hari kemana-mana dengan Yesus. Dan itu dicatat. Nah kalau ada sekarang ini yang pertanyaan tadi, kenapa Tuhan kok mati? Ini muncul Bapak Ibu. 600 tahun kemudian, 600 atau pada abad ke-6 Masehi, ada seorang yang mengaku sebagai tokoh pimpinan agama. Yesus bukan Tuhan. Cari di Google nanti, tidak saya sebutkan secara langsung. Tokoh agama yang ada pada abad ke-6, bahkan ada sebuah agama yang mengatakan pada abad yang ke-7, 700 tahun kemudian mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak disalibkan. Saya mau tanya Bapak Ibu lebih percaya yang 700 tahun setelah Yesus naik ke surga atau percaya pada Yohanes yang ada di lokasi yang hidup pada masa Yesus Kristus? Siapa yang percaya sama Yohanes? Terima kasih, saya pun percaya. Tetapi ini keadaan dunia. Banyak orang percaya kepada penjahat yang satunya tadi, mengolok-ngolok. Mereka lebih percaya hidup pada 700 tahun, 7 abad setelah Yesus ada di dalam dunia ini. Bagaimana informasinya sudah amburadul Bapak Ibu. 100 tahun pun sudah kesaksiannya sudah amburadul. Hari ini firman Tuhan mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Sang penulis itu melihat dan merasakan bisa berjalan bersama dengan sang firman yang telah menjadi manusia Yesus Kristus karena dia adalah muridnya. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes mengatakan Yesus mati, percayalah karena dia saksi hidup. Jangan percaya kepada sebuah ajaran yang lahir pada abad ke-7 atau 700 setelahnya. Itu bagaimana beritanya bisa sampai amburadul benang ruwet. Percaya kepada Injil. Amin. Selanjutnya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenarannya. Jadi bahwa Yesus itu mati di kayu salib bukan Tuhan, bukan Tuhannya yang mati, tetapi manusianya yang mati. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Nah pertanyaan sekarang ini Bapak Ibu, haruskah Allah menjadi manusia? Loh, kalau Allah mau menyelamatkan manusia, ngapain harus menjadi manusia? Kenapa harus berubah jadi manusia? Ini yang seringkali menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ayat 16, kenapa Allah harus menjadi manusia?
Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Kita sekalian telah menikmati kasih karunia-Nya, yaitu berkat-berkat yang melimpah ruah ke atas kita. Untuk apa? Allah harus menjadi manusia. Firman Tuhan pada ayat yang ke-16 dikatakan kita akan menikmati berkat Allah yang melimpah ruah. Apa yang dimaksud ini? Anugerah keselamatan. Allah harus menjadi manusia karena memang harus ada yang dikorbankan. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu bisa melihat bagaimana umat Israel ketika mereka telah jatuh dalam dosa, untuk supaya dibenarkan mereka harus bawa ke bait Allah, yaitu seekor binatang sebagai korban penebus dosa. Dan sebagai korban itu harus sempurna. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada perjanjian lama. Kenapa harus ada binatang? Ya memang karena ada daging dan ada darah sebagai penebusan dosa mereka. Dalam perjanjian baru, Allah sendiri datang ke dalam dunia. Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Ya harus ada yang dikorbankan. Dia harus menjadi manusia. Melalui darahnya kita diselamatkan. Saya akan buka ayatnya Bapak Ibu supaya kita bisa lebih memahami lagi. 1 Petrus ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ini adalah tujuan Allah yang kedua, yaitu untuk menebus setiap dosa kita, ya, yang sudah jelas. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal. Bagaimana kalau Allah yang esensinya itu, sifatnya ada roh, bisa memberikan darahnya? Enggak bisa dong, roh enggak ada darah Bapak Ibu. Dosa manusia harus dibayar dengan darah. Nah caranya adalah Allah itu sendiri yang menjadi korban yang paling sempurna di dalam Yesus Kristus. Dengan darah ketika Yesus dipaku, darahnya keluar, darah itulah yang menyucikan setiap dosa kita. Dan darah Yesus katakan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Allah menjadi manusia supaya dikorbankan. Darah yang mengalir karena di kayu salib itulah yang menyucikan, membasuh setiap dosa-dosa saya. Yang tidak mungkin bisa saya hapus dengan kekuatan saya sendiri. Itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya bisa kita jawab sekarang seperti yang Bapak Ibu tadi sudah jawab di awal tadi. Tuhan kok mati? Jawabannya bukan Tuhan yang mati. Yang mati bukan Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Pencipta. Amin. Tidak bisa mati. Tuhan Sang Pencipta tidak bisa mati. Firman Tuhan tadi katakan apa? Dia adalah Alfa dan Omega. Yang mati adalah kemanusiaan Allah. Memang harus mati. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Kalau Yesus gak mati, ya gak ada yang dikorbankan Bapak Ibu. Yesus memang harus mati, manusianya yang harus mati. Kemanusiaan Allah dalam wujud, dalam jubah manusia yaitu Yesus. Dan Yesus adalah nama manusianya Allah. Jadi kalau mau lihat Allah itu, kita lihat Yesus. Saya kasih tambahan di sini, Yesus adalah, siapa nama Allah itu? Nama manusianya Allah, siapa? Yesus. Ada amin. Haleluya, katakan kanan kiri, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Apakah masih ragu? Dengan informasi 700 tahun setelah keberadaan Yesus, apakah kita memilih seperti penjahat yang punya iman? Yesus, kalau nanti kamu memerintah,
menjadi raja, ingatlah akan aku. Bapak Ibu lebih percaya mana? Berita abad pertama atau abad yang ke-6 dan ke-7? Siapa yang percaya, Pak, saya akan sampai mati percaya pada berita abad yang pertama? Bisa angkat tangan. Apa maksudnya ya? Angkat tangan aja lah. Berita abad pertama adalah berita orang yang menyaksikan betul Allah itu menjadi manusia. Kalau berita yang disampaikan abad 7 atau 700 itu sudah KW yang keberapa belas itu Pak ya. Itu sudah beritanya sudah maut-maut, sudah amburadul. Kita percaya yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan berita kematian Yesus ini, mari kita miliki semangat hidup di dalam Yesus Kristus dengan memiliki kacamata iman. Ya, seperti orang yang disalibkan tadi, dia bisa melihat ada pengharapan meskipun Yesus Sang Mesias itu dipaku, disalib bersama dengan aku, tapi aku bisa melihat jauh lebih ke sana bahwa Yesus ini adalah Raja. Jadi mari Bapak Ibu, saat ini mungkin kita belum melihat itu, tapi biarlah kiranya dengan iman kita percaya bahwa Yesus itu memerintah sebagai Raja. Amin. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal 14, pasal 4 ayat 14, cukup panjang. Saya undang Bapak Ibu tidak duduk terus ya, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat firman Tuhan, amin. Baca yang keras bersama-sama dalam versi yang di depan. 1, 2, 3. Kami biarpun secara jasmani kami semakin lemah, tetapi secara rohani kami terus diperbaharui setiap hari. Karena semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah sementara dan sebenarnya boleh dianggap ringan. Justru kesusahan itu sedang menghasilkan kemuliaan surgawi yang kekal bagi kami. Kemuliaan yang tiada bandingnya. Maka dari itu semua penganiayaan dan penderitaan yang kami alami tidak perlu dipikirkan lagi. Wah, 18. Hal-hal yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan tidaklah kami pikirkan. Karena yang kelihatan sifatnya hanya sementara, tetapi yang tidak kelihatan tetap ada sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Dari ayat ini Bapak Ibu, wah luar biasa. Para orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang mereka bisa menangkap tentang keilahian Yesus. Ada sebuah pengharapan yang besar. Ya tadi kita sudah membaca, dikatakan ayat 14, kami berani bersaksi karena kami tahu bahwa Allah yang sudah membangkitkan manusia Yesus dari kematian juga akan menghidupkan kami. Kita percaya enggak bahwa Yesus itu hidup kembali? Amin. Itulah yang akan terjadi ketika kita meninggalkan dunia ini. Renungannya Mas Daniel kemarin pagi, kematian ini hanyalah perpindahan. Benar ya? Jadi Bapak Ibu, kematian orang Kristen seperti ini. Waktu saya hidup dalam dunia seperti ini. Manusia jasmani saya ini yang terbatas. Yang kalau di diagnosa mungkin contohnya kolesterol, terus asam urat, tekanan, gula darah, ginjal, asam lambung,
Apalagi? Stroke. Manusia yang seperti ini tidak mungkin tinggal di dalam surga. Di surga nggak ada orang yang penyakitan. Amin. Kudis, kurap, panu, nggak ada. Nah, terus gimana Pak? Waktu kita mati dan dikuburkan, firman Tuhan berkata dalam sekejap tubuh kita ini diubah dengan tubuh kemuliaan. Saya akan mengenakan tubuh kemuliaan Allah seperti Yesus Kristus yang tidak punya penyakit, yang tidak bisa keriput, yang tidak bisa hancur, yang tidak bisa rambutnya ini berwarna berubah. Karena di sana nggak ada tukang semir, alami, natural. Kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan Allah yang tidak akan pernah bisa binasa. Ini loh yang akhirnya membuat kita bersuka cita di dalam Kristen. Amin. Meskipun firman Tuhan katakan mengalami susah, mengalami penganiayaan, kami anggap kecil. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Bapak ini khotbah enak Pak, yang jalani loh Pak hari-hari berat Pak. Bapak ngomong enak aja, loh saya udah ngomong enak, saya juga mengalami. Tapi ketika pemahaman saya tentang Yesus dengan benar, yang saya rasakan dalam tubuh jasmani itu memang berat, tetapi ada kekuatan yang lebih besar yang akhirnya menekan rasa yang berat tadi dengan penuh sukacita. Makanya ada orang-orang Kristen di tengah-tengah tekanan yang begitu berat, tekanan dalam pekerjaan tetap bersukacita. Coba tengok kanan kiri, apakah ada jemaat yang seperti itu? Kalau mukanya masih pada kayak pepaya yang hancur, banyak belajar mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan di sini bukan saya loh saudara. Saudara bisa melihat tadi. Sekarang, maka dari itu semua penganiayaan dan penderitaan yang kami alami tidak perlu dipikirkan lagi. Saudara disakiti, saudara dikecewakan, cuek aja. Terima kasih Yesus. Apakah Bapak Ibu hari ini bisa melupakan setiap perasaan yang mengecewakan itu dan diganti dengan sukacita? Amin. Harus bisa Bapak Ibu. Karena kematian Yesus itu memberikan kita kemenangan. Bukan hanya kemenangan atas maut, tapi juga kemenangan dalam perkara-perkara di dalam dunia ini. Ada amin. Ayat terakhir, poin yang pertama. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandangan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari Bapak Ibu, biarlah kiranya berita tentang kematian Yesus Kristus yang setiap tahun kita peringati tidak membuat kita menjadi orang Kristen yang perlahan-lahan tapi pasti mundur. Tapi jadilah orang Kristen yang semakin maju di dalam Tuhan Yesus. Amin. Setiap tahun Bapak Ibu harus semakin bertumbuh, harus semakin maju, bukan mundur. Coba katakan kanan kiri, semakin maju ya. Jangan belok ke kiri, itu lebih parah. Belok kiri atau belok kanan, jangan. Kalau bisa dimatikan, personel mundur, hidupkan personel maju. Amin. Agak berat sepertinya nih. Dalam nama Yesus, aku mau maju. Bisa Bapak Ibu? Ayo kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau maju. Dalam nama Yesus, aku singkirkan segala kepahitan. Dalam nama Yesus, aku disembuhkan.
Dalam nama Yesus, aku berkemenangan. Amin. Lakukan selama 1 minggu Bapak Ibu. Bapak Ibu benar-benar akan mengalami kemenangan. Poin yang kedua, yang terakhir. Pergunakanlah anugerah pengampunan Allah untuk melayaninya. Tuhan Yesus nggak peduli penjahat ini berapa besar kejahatannya. Tetapi ketika dia mempercaya Yesus anak Allah dalam terjemahan biasa ya. Yesus anak Allah, ingatlah akan aku jika engkau nanti menjadi seorang raja. Dan Yesus katakan apa? Oh nanti dulu, kamu kan banyak dosanya. Kamu harus diproses dulu 50 bulan. Habis itu dibaptis dulu. Baru bisa terima keselamatan. Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama denganku di Firdaus. Artinya bahwa pengampunan Allah disediakan begitu besar. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, asal kita mau datang merendahkan diri dan bertobat. Amin. Jangan mengingat masa lalu kita Bapak Ibu, itu manusia kita. Dan itu iblis yang mau menghambat kita ini semakin dekat sama Tuhan. Dan seringkali mengintimidasi, kamu ini orang berdosa. Masa lalumu seperti ini toh, kamu ini enggak layak. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang kedua Bapak Ibu, berita tentang penyaliban Yesus hari ini. Ialah kiranya kita boleh menggunakan pengampunan, anugerah pengampunan itu dengan hidup yang selalu melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan bukan berarti Bapak Ibu harus tampil sebagai singer, musik, atau pelayan-pelayan di gereja. Tidak, tapi melayani Tuhan yang saya maksud adalah bukan melayani kemauan kita lagi. Tapi mari kita hidup selalu melayani Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kalau selama ini kita hanya menuruti kedagingan kita, santai ajalah, tidak perlu lagi lah saya beribadah, enggak perlu lagi berdoa, saya ini capek, lebih baik saya tidur-tiduran saja, itu kita sedang melayani diri kita. Mari pergunakanlah pengampunan, anugerah pengampunan yang Tuhan berikan dengan hidup melayani Tuhan. Firman Tuhan ayat yang terakhir berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudah mematikan. Dulu Pak saya ini sukanya berbohong, Pak dulu saya sukanya mencuri, patahkan itu. Mau mencuri, sudah enggak lagi. Mau berbohong, saya enggak mau berbohong lagi, saya enggak mau berdusta lagi. Jadi kita tidak mau melayani keinginan kedagingan kita manusia lama kita lagi. Tapi mari kita melayani Tuhan, Tuhan apa yang kau kehendaki dalam hidupku. 1 Petrus 4 ayat 2-3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhalang. Tinggalkan itu semua. Itu adalah dulu kita melayani itu. Tapi sekarang di dalam Tuhan Yesus kita sudah menerima pengampunan. Mari kita hidup memiliki sikap hati yang selalu menyukakan hati Tuhan. Itulah pelayanan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Ialah kiranya melalui peringatan kematian Yesus Kristus. Mari kita hidup lagi, kita semakin semangat di dalam Tuhan. Karena ketika Allah sudah membangkitkan Yesus dari kematiannya, demikian juga kita nanti pasti akan dibangkitkan waktu kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita akan tinggal bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Amin. Dan yang kedua, ialah kiranya hari ini kita mulai melayani Tuhan. Saya adalah sekarang ini menjadi hambanya Tuhan, bukan hambanya iblis, bukan hambanya hawa nafsu saya, tapi saya sekarang adalah hamba Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri dan kita akan bangkit berdiri, kamu adalah hamba Tuhan.
Mari kita akan berdoa dan kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, penuh dengan pengampunan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami telah menerima pengudusan daripada Allah. Kami menerima kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu biarlah kiranya berita penyaliban Yesus memberikan kami sukacita. Bukan hidup di dalam kesedihan, bukan hidup dalam larut kedukaan. Tetapi kami boleh bersukacita, kami akan menjadi orang-orang Kristen yang bersemangat di dalam melayani Tuhan. Bersemangat dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga semuanya itu nama Yesus yang akan semakin dipermuliakan. Kami rindu Tuhan pakai hidup kami menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami supaya mereka pun boleh menerima anugerah keselamatan di dalam karya Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Dan saat ini kami juga berdoa, Tuhan menguduskan kami, Tuhan melayakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Unsur-unsur perjamuan kudus, roti dan juga anggur. Biarlah kiranya ini mengingatkan kembali pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan kami boleh hidup meneladani apa yang sudah dikorbankan Yesus bagi kami. Urapi kami, kuduskan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya minta tolong yang petugas bisa maju ke depan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Mari kita akan bersama-sama mengangkat roti sebagai bentuk iman percaya kita. Allah telah menjadi manusia dan berkorban buat menebus setiap dosa-dosa kita. Sebelum kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus waktu disalibkan, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus setiap dosa-dosa kita. Dengan penuh iman percaya kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mengangkat anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Anggur inilah yang menjadi peringatan akan kita bahwa Allah pernah jadi manusia. Dengan manusia itulah ketika disalibkan dan darahnya tercurah. Dengan darahnya itulah kita ditebus, kita dikuduskan, dilayakkan. Yang harusnya kita binasa oleh karena murka Allah, karena dosa-dosa kita. Namun karena kasih Allah yang begitu besar di dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan. Dan kematian sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang ciptaan baru yang layak akan tinggal bersama dengan Bapa di kerajaan surga selama-lamanya. Sebelum kita akan minum anggur ini, demikian juga firman Tuhan berkata, lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Dengan penuh iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengasihi kami dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, dan kami boleh menerima pengharapan keselamatan. Kami rindu melalui kehidupan kami, ada banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Kami rindu untuk pasangan hidup kami, melalui iman percaya kami kepada Yesus, mereka dikuatkan, mereka diselamatkan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, anak-anak kami pun menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menjadi generasi yang akan diurapi, dipakai Allah menjadi berkat buat setiap jiwa-jiwa di sekitar hidup mereka. Melalui iman kami di dalam Yesus Kristus, kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba Allah, bukan menjadi hamba-hamba kuasa kedagingan kami. Kami bersyukur semuanya telah dimeteraikan di kayu salib Yesus Kristus. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami menjadi orang-orang yang selalu dibuat Allah berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Terima kasih, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang kita bawa
semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kepada yang bertugas bisa maju ke depan untuk melayani setiap kita semua pada pagi hari ini. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat Kepada yang sudah memberikan persembahan, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat Tuhan kami kembalikan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja, yang telah mati Tuhan untuk menebus setiap dosa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami mengangkat setiap persembahan yang kami bawa di rumah-Mu ini Bapa. Bila kiranya setiap persembahan yang kami bawa Engkau kuduskan, Engkau layakan, sehingga persembahan-Mu ini Tuhan yang kami persembahkan boleh mendatangkan kemuliaan dan harum bagi nama-Mu saja Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur berjerih lelah bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apapun yang kami tabur Tuhan, semuanya akan mendatangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Rumah-Mu ini harus penuh Tuhan oleh jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa buat setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati, mengurapi apapun yang saat ini Tuhan digumuli dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memulihkan setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Bapa. Terimalah setiap persembahan kami yang kami bawa dengan hati penuh sukacita Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan persembahan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Pada momen ini Tuhan, kami boleh kembali mengingat, mengenang akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kiranya pengorbanan-Mu Tuhan tidak hanya berakhir sampai ketika kami ada di tempat ini saja Tuhan. Ketika kami beraktivitas, kami boleh selalu mengingat karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh selalu menghargai, menghormati karya salib-Mu di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Mulai detik ini Tuhan kami mau katakan, kami tidak akan mau lagi bermain-main dengan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tidak akan mau lagi Tuhan menyia-nyiakan setiap anugerah-Nya yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kami meninggalkan gereja ini. Yang kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami mau pergunakan setiap waktu kami dengan penuh bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan jika sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Berkati Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong. Mungkin ada di antara kami yang tempat ini Tuhan setelah pulang dari gereja ini akan kembali bekerja, melanjutkan pekerjaannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan bekerja, turut campur tangan menjadi pembela atas setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan. Pertemukan kami kembali Tuhan pada hari Minggu nanti untuk kami bersama-sama merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, di mana kami boleh memiliki jaminan kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Persiapkan setiap hati kami masing-masing untuk kami menyambut, merayakan sukacita atas kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila kiranya Tuhan segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya bagi Yesus Raja di atas segala Raja Tuhan. Haleluya, mari tetap terus arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bawa korban pujian-Mu yang terbaik di hadapan Dia. Dia yang layak disembah. Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari arahkan kedua tangan kita hadapan Bapa yang ada di surga. Dengan penuh iman percaya kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat usaha di mana kita berada. Ya, akhirnya berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga. Kita akan pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Allah dan Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus sudah selesai.